Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohman Dwi Cahyo dengan NIM 242520108 dari kelas TIC semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mid semester sistem paradigma. Poin-poin pembahasan. Yang pertama, penjelasan algoritma data science. Yang kedua, pengaruh perkembangan digital. Yang ketiga, pentingnya menjaga keamanan digital. Yang keempat, pandangan masyarakat mengenai smart city. Yang pertama, algoritma data science. Algoritma data science adalah suatu metode atau prosedur dalam pengolahan data science. Algoritma ini digunakan untuk membantu menentukan keputusan berbasis data secara otomatis atau semi otomatis. Adapun macam-macam jenis algoritma. Yang pertama, cluster analysis. Secara singkat, algoritma ini mengumpulkan data yang berdasarkan kedekatannya saja. Tujuannya untuk mengelompokkan segmentasi customer berdasarkan kemiripan pengguna. Yang kedua, classification model. Secara singkat, algoritma ini mengumpulkan data yang bergantung pada contoh. Tujuannya untuk mengklasifikasikan data. Yang ketiga, semi-supervised learning. Secara singkat, algoritma ini mengumpulkan data dengan cara menggabungkan antara metode unspecified learning dengan supervised learning. Seperti yang dikutip dari artikel Cakrawala, cara kerja algoritma data science di media sosial yaitu: pertama, pengumpulan data atau data collection, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dari postingan, komentar, like, share, riwayat pencarian, dan tontonan. Yang kedua, pembersihan dan persiapan data, yaitu data disaring dan disiapkan. Yang ketiga, analisis dan pemodelan data, yaitu data dianalisis untuk mengenali profesi pengguna. Yang keempat, evaluasi data, yaitu seberapa akurat model dapat mengenali preferensi pengguna. Yang kelima, implementasi, yaitu penerapan data yang sesuai. Penggunaan data tanpa izin itu melanggar privasi. Ya, mengakses data pribadi tanpa izin adalah bentuk pelanggaran privasi. Karena data pribadi bersifat sangat sensitif. Data pribadi yang disalahgunakan seperti menciptakan narasi politik yang tidak objektif dapat merugikan berbagai pihak yang terkait. Pengaruh rekomendasi algoritma terhadap pola pikir pengguna. Apa sih pengaruhnya? Dengan sistem rekomendasi berbasis algoritma akan membatasi cara berpikir pengguna karena rekomendasi konten yang muncul sudah sesuai dengan minat pengguna yang membuat pengguna nyaman dan sulit untuk keluar dari kebiasaan itu. Yang materi berikutnya yaitu pengaruh perkembangan teknologi digital. Seperti yang dikutip dari artikel Bank MSA, digitalisasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor perbankan. Digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan dengan menggunakan teknologi otomasi dapat mengurangi beban kerja manual dan meminimalkan kesalahan manusia. Sistem perbankan yang terintegrasi secara digital juga memungkinkan pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi waktu tunggu bagi nasabah. Selain itu, kemajuan teknologi digital memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Dampak dari perkembangan teknologi digital dalam pelayanan perbankan. Yang pertama, mengutip dari artikel Bank MSA tadi, semua aspek berubah dari manusia, teknologi, dan proses pelayanan perbankan. Sebagai contoh, manusia, teller yang dulunya berperan membantu menjawab pertanyaan nasabah, kini dapat digantikan oleh chatbot. Dari sisi teknologi, kini sudah terdapat aplikasi mobile banking yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perbankan. Proses, nasabah yang tadinya datang ke bank kini dapat menikmati layanan perbankan dari rumah. Dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan. Yang pertama, dampak positif bagi tenaga kerja, yaitu dapat meringankan pekerjaan dan meminimalisir human error. Dampak negatifnya yaitu lapangan pekerjaan menjadi sulit didapatkan. Dampak positif, kualitas layanan menjadi lebih efisien dan cepat. Dampak negatifnya yaitu resiko keamanan dari data dari serangan siber.
Peran baru pegawai perbankan terhadap perkembangan teknologi digital. Nah, yang pertama yaitu menjadi fasilitator. Pegawai bank kini dapat membantu nasabah yang kesulitan menggunakan aplikasi mobile banking atau internet banking. Mereka dapat memberikan tutorial, menjawab pertanyaan, dan membantu mengatasi masalah teknis. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri. Pegawai perbankan mengembangkan keahlian di bidang teknologi digital untuk dapat membantu nasabah yang kurang paham mengoperasikan teknologi baru. Yang ketiga yaitu konsultasi produk. Pegawai perbankan dapat memberikan rekomendasi produk perbankan lain yang relevan dengan kebutuhan nasabah. Membantu nasabah memilih produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan tujuan mereka. Yang selanjutnya yaitu pentingnya menjaga keamanan digital. Sebagai contoh kasus di sini, bayangkan kamu menyimpan laptop dan dompet di dalam loker kampus. Suatu hari kamu lupa mengunci loker karena terburu-buru ke kelas, sehingga ketika kamu kembali barangmu hilang. Kamu merasa bersalah karena tahu itu sepenuhnya adalah keteledoran dan kecerobohanmu. Pertama di sini pengertian keamanan digital. Keamanan digital adalah perlindungan data dari ancaman seperti virus komputer, malware, ransom, phishing, dan serangan DDoS. Keamanan digital yaitu data mudah diakses oleh pemiliknya, namun tidak dapat dimodifikasi oleh siapapun yang tidak berwenang. Beberapa cara menjaga keamanan digital diantaranya yaitu penggunaan password yang kuat, two-factor authentication, enkripsi data, firewall dan antivirus, gunakan data biometrik, update dengan keamanan siber. Selanjutnya yaitu bahaya pencurian data. Seperti kasus tadi, kesalahan lupa mengunci loker sangat mirip dengan pengguna komputer yang tidak menggunakan antivirus atau memakai password yang lemah, sehingga mudah dibobol atau dihack. Dengan kurangnya memperhatikan keamanan digital memudahkan pelaku pencurian data. Ibarat lupa mengunci loker tadi sehingga tidak ada proteksi untuk melindungi barang yang ada di dalamnya. Dengan tidak memakainya antivirus, memakai password yang lemah, dan klik link sembarangan, hal ini juga dapat menimbulkan resiko yang sama besarnya atau bahkan lebih besar dibandingkan kesalahan sistem karena data dapat dengan mudah dibobol sehingga data dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dari kedua kasus tadi, antara lupa mengunci loker dan tidak menggunakan keamanan pada komputer, hal ini sama-sama sangat berpotensi memicu tindak kejahatan, yaitu pencurian barang dan pencurian data. Ada baiknya kita perlu memperhatikan hal-hal seperti ini agar terhindar dari tindak kejahatan nyata maupun kejahatan siber. Yang selanjutnya yaitu pandangan masyarakat mengenai smart city. Sebagai contoh kasus di sini, smart city telah menjadi visi pengembangan banyak kota di Indonesia, seperti Jakarta Smart City dengan aplikasi Clue, Surabaya Command Center dengan layanan eSapo, dan Bandung Command Center yang menyatukan data dari berbagai dinas. Namun, tidak semua inisiatif Smart City berhasil. Beberapa daerah seperti Kota Tegal, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Mamuju telah membangun aplikasi layanan pengaduan digital berbasis website atau Android. Namun, partisipasi warga sangat rendah. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara langsung ke perangkat desa atau lurah dan lebih percaya interaksi tatap muka dibandingkan menggunakan aplikasi layanan pengaduan. Nah, dari contoh kasus ini, pengaruh masyarakat dalam implementasi Smart City sangat berpengaruh di sini. Paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Smart City. Mengapa? Karena ia menentukan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan teknologi baru, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menerima manfaat dari implementasi Smart City itu sendiri. Penerapan Smart City yang sukses membutuhkan pendekatan yang holistik, yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kearifan lokal, serta melibatkan masyarakat dalam seluruh prosesnya. Siapa sih yang bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Ya, tanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif terletak pada berbagai pihak. Yang paling utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Namun pemerintah memiliki peran yang paling utama di sini, dengan membuat kebijakan yang mendukung inklusi digital. Yang pertama, peran pemerintah, kebijakan dan regulasi. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung inklusi digital, termasuk menyediakan infrastruktur yang memadai, mendorong akses internet yang terjangkau, dan memastikan layanan digital yang inklusif. Yang kedua yaitu sektor swasta, inovasi dan pembangunan teknologi.
Sektor swasta dapat berkontribusi melalui inovasi teknologi dan pengembangan aplikasi digital yang ramah semua orang dan dapat diakses oleh semua orang juga. Yang ketiga yaitu masyarakat sipil. Kesadaran. Kesadaran dari masyarakat sipil dapat membantu menciptakan kesadaran tentang pentingnya inklusi digital dan mendorong partisipasi yang aktif dalam ekosistem digital itu. Yang keempat yaitu pendidikan. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi untuk smart city, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung implementasi smart city. Oke, mungkin cukup sekian presentasi tugas sistem paradigma dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.